Oke, halo teman-teman SI Sistem Informasi Angkatan 2020. Mungkin sebelum kita mulai, saya pribadi mohon maaf dulu ke teman-teman semua, karena sudah 2 kali pertemuan kita belum bertemu ya. Seharusnya kita sudah ketemu dari minggu lalu, dan minggu ini harusnya kita sudah pertemuan kedua. Tapi sekali lagi saya pribadi mohon maaf untuk teman-teman semua. Bapak belum bisa hadir ke kampus secara offline ya, dan juga tidak bisa on cam. Camnya sedang bermasalah, jadi Bapak coba record dulu ya dari modul. Oke teman-teman semua, dari rekaman ini agenda kita adalah menuntaskan pertemuan ke-1 dan kedua, di mana mata kuliah yang kita akan pelajari adalah ERP yang diaplikasikan pada sales dan distribusi, atau bahasa dari kampusnya Applied ERP, Sales and Distribution ya kalau tidak salah. Oke, kita lanjutkan. Pertemuan pertama dulu, terkait pengantar sistem enterprise. Sebelum mulai ke materi tentunya, ini saya aja sih ya. Saya akan coba perkenalan ke teman-teman semua ya. Nanti ketika ketemu offline, kita akan perkenalan langsung on the spot. Perkenalkan teman-teman semua, nama Bapak Willy Hartanto Cahya, bertempat tinggal di area sekitar Perumnas. Saat ini aktivitas Bapak selain mengajar di kampus kita, Saming Rosma, Bapak bekerja di salah satu perusahaan sebagai General Affair atau di SRGA Department. Untuk nomor telepon silahkan dapat dilihat di layar, dan juga email official dari Rosma ya, willy.cahya@dosen.rosma.ac.id. Untuk teman-teman semua, bagi yang ingin menghubungi atau bertanya sesuatu, silahkan bisa hubungi ke nomor tersebut atau email ke email tercantum di layar ya. Oke, perkenalan singkat cukup. Sebelum mulai, sebelum mulai, Bapak pengen ngajak teman-teman semua tanyakan satu hal ke teman-teman semua. Apa itu ERP? Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah bekerja, atau mungkin punya perusahaan, punya bisnis, punya cabang-cabang di luar sana yang memiliki suatu hal atau pekerjaan yang harus diurus. Seharusnya teman-teman sudah cukup paham bahwa apa saja yang harus dilakukan di dalam suatu perusahaan ya. Harus mengkoordinasi tentunya. Harus berkomunikasi satu sama lain antar departemen, antar divisi, bahkan antar rekan kerja. Itu untuk teman-teman yang sudah kerja. Tapi belum tentu yang sudah kerja tahu apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi sebelum kita mulai, tolong teman-teman jawab satu pertanyaan tersebut. Apa itu ERP? Tapi tidak usah langsung dijawab di komen atau dimanapun. Silahkan diingat atau dicatat pribadi. Tadinya kalau offline mau Bapak tulis masing-masing jawaban yang muncul, dan nanti akan di refresh kembali di pertemuan kedua atau ketiga. Tapi karena online ya, tolong teman-teman catat sendiri ya jawaban masing-masing, dan nanti akan ada pertanyaan ini kembali di pertemuan kedua dan ketiga. Apa itu ERP? Silahkan tulis atau ingat jawaban teman-teman semua ya, masing-masing. Nah, tapi tentu tidak langsung akan kita jawab apa itu ERP. Sebelum ke ERP-nya, Bapak ingin nanemin dulu mindset atau mainframe kita. Jadi sehingga nanti teman-teman bisa jawab tanpa diberitahu. Tapi karena sudah paham apa itu ERP. Sebelum kita ngomongin ERP-nya, kita akan backward, akan mundur dulu ke pembagian fungsional
dalam perusahaan. Atau selain perusahaan ya kita bisa bilang juga organisasi. Tentunya organisasi ada di mana-mana ya. Ada di kampus, ada di koperasi, ada di perusahaan tentu ya. Kalau perusahaan udah pasti organisasi. Juga banyak di tempat-tempat lainnya yang bisa dibilang suatu kumpulan yang memiliki tujuan yang sama sehingga bisa disebut atau kita bilang adalah organisasi. Nah, dalam hal ini kita akan ngomonginnya organisasi dalam bentuk perusahaan. Di mana ketika organisasi menjadi semakin besar dan kompleks, mereka cenderung akan membagi fungsi-fungsinya ke dalam unit yang lebih kecil, teman-teman. Kenapa harus dibagi lebih kecil? Tentunya hal ini adalah salah satu cara untuk memungkinkan para pengusaha mengelola suatu kompleksitas yang mengkhususkan pada aktivitas yang ujung-ujungnya ya tentu ada peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Sehingga struktur organisasi suatu perusahaan akan lebih menekankan pada suatu departemen atau fungsi. Makanya dibilangnya pembagian fungsional. Jadi ketika teman-teman masuk ke perusahaan pasti udah ada departemen-departemen kan. Oh, accounting fungsinya menghitung uang, membayarkan invoice, menagihkan piutang dan lain-lain. Sedangkan kalau di SR atau di HRGA, oh fungsinya ngapain? Merekrut karyawan, mengontrol karyawan, menegur, memberikan SP dan lain-lain. Fungsinya berbeda. Kita sekarang lihat ke sebelah kanan, ada kelebihan dari pengaturan by departemen atau function ini. Pertama, kesempatan tenaga kerja menjadi spesialis di bidangnya. Teman-teman ketika bertahun-tahun menjadi accounting, pasti akan hafal jadi accounting itu seperti apa. Dan tentunya akan menjadi expert di situ, akan menjadi spesialis di bidang tersebut. Bayangkan ketika teman-teman ditempatkan di suatu perusahaan, tetapi megang accounting juga, pegang rekrut karyawan juga, pegang penjualan juga. Wah ya itu tentu teman-teman akan hancur ya. Jadi selain tidak berkembang, itu akan menghancurkan diri kita sendiri dan perusahaan, karena akan menjadi pemborosan. Terlihatnya ngirit satu orang untuk memegang semua urusan ya. Tapi sebetulnya itu adalah pemborosan teman-teman. Karena orang itu tidak akan bisa menjadi expert di suatu hal dan tentunya hal yang dipegang tersebut tidak akan menjadi lebih berkembang lebih jauh. Jadi untuk apa membebankan ke satu orang banyak hal, tapi kita tidak bisa berkembang lebih jauh. Akan hanya mandek di situ. Gitu. Jadi suatu sudut pandang lain ya, itu teman-teman. Kedua, kelebihannya menurunnya biaya sentralisasi fungsi. Tidak semua staf harus berkoordinasi dengan pimpinan. Nah, ini bayangin ketika teman-teman sudah terbagi-bagi menjadi fungsi masing-masing, tidak harus semua orang mengkonfirmasi ke pimpinan. Ini mirip sama yang tadi saya announcement di statement pertama. Ketika satu orang memegang banyak, justru akan boros. Karena pertama tidak akan berkembang, dan kedua semua hal harus melewati satu orang tersebut. Akhirnya akan overload, akan pecah, dan justru akan menambah biaya operasional di sana sini gitu. Sehingga ketika semua itu terbagi di dalam struktur atau unit yang lebih kecil, akan lebih mudah terkontrol dan akan lebih mudah dikembangkan di unit tersebut. Ketiga, menjadi terkendali karena semua staf sudah tahu akan bekerja di mana dan apa yang akan dikerjakan. Cukup simpel. Keempat, struktur organisasi terdefinisi dengan lebih jelas. Akan terdeklarasi dengan jelas jabatannya apa, departemennya apa. Ketika sudah tahu departemen apa, otomatis akan tahu fungsi dia sebagai apa di situ. Nah, tadi kita bicara terkait kelebihan. Kemudian apakah ada kelemahannya? Tentu saja ada. Kelemahan dari pembagian
per fungsi atau per departemen bisa dilihat dari ilustrasi gambar di layar. Ada silo, kalau teman-teman tahu silo itu nama atau sebutan untuk menara kedap. Biasanya untuk menyimpan gandum, menyimpan hasil pertanian, menyimpan bahan chemical kalau dia pabrik chemical. Gambarnya seperti di layar. Kemudian dibayangkan ke gambar yang di bawah. Unit-unitnya terkotak. Di situ ada 4 kotak, ada 4 orang yang tidak saling berkomunikasi. Bayangkan 4 kotak itu adalah 4 departemen. Ada accounting, ada sales, ada HRD, HRGA, dan ada production planning. Bayangkan 4 kotak itu adalah 4 departemen. Begitu dulu ya teman-teman. Bayangkan 4 kotak tersebut 4 departemen di perusahaan yang tidak saling tegur sapa. Mereka semua berfokus pada pekerjaannya masing-masing. Begitu. Nah, kita sekarang tengok ke kiri, ada namanya silo fungsional, di mana ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kita bungkus dulu nih teman-teman, karena ini adalah pembentukan mindset kita pertama kali. Bayangkan kelemahan dari pembagian departemen, yaitu akan timbulnya silo fungsional. Pertama, di mana departemen akan lebih fokus ke dalam departemennya sendiri. Bayangkan itu dulu. Next. Nah, silo horizontal, di mana di pojok kanan tuh ada tulisan satu kalimat yang berwarna hijau. Kompleksitas yang tinggi akan memaksa organisasi untuk membagi pekerjaan kompleks ke dalam unit-unit yang dapat dikelola. Di mana ini sebetulnya ada penemu pertamanya, tapi dikonseptualkan oleh Bapak Luther Gulick tahun 1930. Di mana oleh Mr. Luther dikonsep ada 6 ya, ada 7 model fungsional organisasi. Fungsi ya teman-teman, kita keywordnya di slide ini adalah fungsi. Di mana yang pertama adalah P, planning, setting goals, dan mencari cara terbaik untuk mencapainya. Kemudian di O, ada mengatur dan menstrukturisasi sumber daya yang dibutuhkan. Di S, staffing adalah memilih dan merekrut staff yang sesuai untuk posisi yang tepat. Kemudian ada di D, directing, mengarahkan dengan instruksi, motivasi, dan memastikan setiap orang bergerak ke goals yang sama. Kemudian ada C, coordinating, di mana mengkoordinasi aktivitas dari tim yang berbeda guna mencegah konflik dan menjaga harmonisasi. Kemudian ada di R, reporting, melaporkan informasi dan mengkomunikasikan progres. Dan terakhir adalah B, budgeting, perencanaan dan pengaturan sumber daya finansial agar dapat digunakan secara efektif dan bijak. Ini adalah model fungsional organisasi yang dibagi oleh Mr. Luther, di mana itu adalah hasil pemikiran dia bahwa setiap organisasi pasti akan memecah-mecah unit menjadi fungsi tertentu. Nah, fungsinya itu 7 ini oleh Bapak Luther dibaginya, gitu ya. Jadi ini adalah 7 fungsi yang pasti ada di setiap perusahaan. Next dulu. Nah, akhirnya dari pemikiran atau buah pikir dari Bapak Luther tadi, timbullah ke pembagian fungsional yang kita kenal sekarang. Ini udah ada dari zaman dulu teman-teman. Yang bagian menghitung, tadi ada budgeting kan ya di B. Hitung budget, itu adalah financial resource. Bisa lari ke accounting. Tadi di atas juga ada staffing, ada direction. Itu bisa di HR, di human resource department.
di mana mereka bertugas merekrut, mengarahkan karyawan supaya tetap goals-nya sama, gitu. Kemudian tadi ada apa lagi? Kita mundur sedikit. Ada coordinating, ada organizing. Organizing itu bisa di PPIC, bisa di produksi, bisa di warehouse. Mereka mengkoordinasi tim, menjadwalkan tim untuk apa? Ya untuk membuat sesuatu, untuk melakukan production. Production nanti gimana lagi organizing nih? Ya dikasih ke warehouse gitu. Jadi dikoordinasi di PPIC, bahasa Indonesianya PPIC ya enak nyebutnya. Kemudian akhirnya dialihkan ke produksi untuk membuat suatu output berupa barang. Kemudian diorganisasinya di mana? Di warehouse. Begitu. Itu kurang lebih flow kasarnya. Begitu. Kemudian kalau marketing tentu untuk ujung tombak ya teman-teman, untuk menjual suatu produk yang dihasilkan. Nah, ini departemen-departemen ini adalah hasil evolusi teman-teman. Sehingga dari pemikiran Bapak Luther tadi berevolusi menjadi klasifikasi yang menjadi divisi atau departemen yang balik lagi dapat dikelola. Gitu. Next, nah tadi yang horizontal, sekarang yang vertikal. Di mana vertikal itu bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kita lihat dulu di pojok atas yang warna hijau, pembagian hierarki dari perencanaan strategi sampai kontrol, manajemen, dan operating. Di mana plusnya adalah keteraturan dan efisiensi operasional. Terbagi tuh di bawah operasi fungsional ya daily supervisor, di tengah manajemen taktis. Biasanya vice pres fokus untuk masalah taktis dan pelaksanaan kebijakan, memastikan organisasi mencapai tujuan. Nah, paling atas CEO, presiden perusahaan ya, bukan presiden negara, atau bahasa awamnya ya pemilik lah ya. Pemilik dari suatu perusahaan memikirkan strategi jangka panjangnya. Jadi bukan hanya how to operate for this day, but for maybe next 5 years, maybe next 10 years, 10 tahun ke depan akan kita bawa kemana perusahaan ini? Apa langkah kita untuk mencapai goal 10 tahun ke depan tersebut? Diturunkanlah ke manajemen taktis. Manajemen taktis memastikan turunlah ke supervisi operasi fungsional atau harian. Gitu. Tapi ada minusnya juga dari yang horizontal dan vertikal tadi. Semuanya sama minusnya, yaitu terkotak. Ingat kita sedang ngomongin silo, di mana silo itu tadi adalah suatu penyimpanan terkotak. Jadi dia tidak saling berintegrasi, tidak saling terhubung. Mungkin terhubung, tapi sulit gitu teman-teman. Tidak satset. Makanya di situ ada minusnya, itu adalah terkotak. Pembagian informasi hanya muncul pada tingkat yang lebih tinggi. Ketika kamu berada di tingkat yang lebih tinggi, kamu bisa membuka informasi yang ada di bawah kamu berapapun levelnya. Tapi ketika kamu di bawah, kamu tidak bisa membuka informasi di atas. Begitu. Ada pengkotak-kotakan di situ. Dan ini ya minus, bisa dibilang minus atau bisa dibilang strategi perusahaan, tergantung siapa yang bilang. Tapi intinya adalah yang mau saya bilang, bentuk dari suatu perusahaan atau organisasi dewasa ini masih punya kelemahan, yaitu silo, horizontal maupun vertikal. Masih terkotak-kotak. Itu yang kita bungkus. Oke, di next. Nah, tadi kita sudah membicarakan silo, yaitu pengkotak-kotakan dari suatu organisasi atau suatu struktur organisasi. Mindset pertama kita itu yang perlu ditanamkan. Tiang pikiran kita ya. Ingat, kelemahan dari struktur organisasi yang modern saat ini adalah adanya silo, maupun itu horizontal ataupun vertikal. Apa itu silo?
pengkotak-kotakan gitu. Jadi departemen sudah terbagi secara fungsi, tapi mereka belum terintegrasi secara sempurna. Masih lebih dalam ke internal masing-masing. Kita bungkus poin 1 tadi. Next, kita maju ke slide proses bisnis. Masalah mendasar dalam silo fungsional adalah organisasi saat ini atau perusahaan merancang, mengelola, dan memberikan penghargaan kepada karyawan bahkan manajer hanya berdasarkan kinerja fungsional. Yang digarisbawahi kinerja fungsional. Ingat ketika ada kata-kata fungsional, kita kembali lagi ke slide awal tadi, adanya kelemahan yaitu silo fungsional. Ketika karyawan ataupun manajer diberikan penghargaan ketika departemennya mampu berbuat suatu pencapaian ya. Misalkan bagian accounting. Karena accounting ini paling familiar biasanya, hitung-hitungin uang tuh pasti ada dimanapun. Bagian accounting kita di perusahaan ABC meraih penghargaan dari manajemen. Kenapa? Karena tidak pernah telat bayar. Karena tidak pernah salah menghitung. Karena tidak pernah salah ketika membuat jadwal pembayaran misalkan. Karena tidak pernah takut untuk menagih piutang ke customer gitu. Intinya prestasi-prestasi yang dilakukan oleh accounting. Akhirnya apa? Ya karyawan dan manajernya tentu akan semakin bekerja keras meningkatkan kinerja accounting. Kita garis bawahi, karyawan dan manajer akan bekerja keras untuk meningkatkan kinerja accounting. Yaitu di mana accounting adalah fungsi dari dia sendiri. Akhirnya menjadi suatu budaya. Nah, padahal kita itu memberikan suatu value atau suatu nilai kepada pelanggan itu melalui proses lintas fungsi. Accounting tidak akan bisa membayar dengan baik, tidak bisa membayarkan invoice tagihan dengan baik ketika raw material atau barang yang kita terima tuh belum pasti udah datang atau belum, barangnya bagus atau tidak, perusahaannya bagus atau tidak, vendor kita valid atau tidak. Info itu dapat dari mana? Ya dari purchasing. Itu sudah berhubungan dengan departemen lain, purchasing. Ketika purchasingnya lemah dalam mengontrol vendor atau supplier, accounting akan tertahan di pembayaran. Kemudian, accounting lancar dalam menagih piutang ke customer. Jadi kalau di perusahaan kan kita menjual sesuatu, itu selalu tempo bayarnya. Nggak langsung cash masuk, ada uang ada barang, bukan begitu caranya. Jadi kita kirim barang, kita kirim invoice, 1 bulan kemudian barulah kita mendapat pembayaran dari customer kita. Biasanya begitu ya. Nah ini accounting dapat penghargaan nih. Karena ternyata mereka customernya bayarnya pada tepat waktu nih. Padahal yang menentukan customer itu bagus atau tidak bukanlah accounting, tapi dari sales di awal, marketing. Mereka yang gerilya mendapat customer dan bisa memberikan suatu jaminan bahwa customer ini good dan silakan diberi tempo yang lama. Ada peringkat biasanya teman-teman kalau di sales and marketing ya, yang mungkin ada yang bekerja di sales marketing, itu ada customer ranking 1 sampai 10 misalkan, boleh diberi waktu pembayaran lebih lama, misalkan 1 bulan setelah invoice diterima. Atau customer B, dia nggak lama temponya, hanya 2 minggu, harus segera bayar karena agak kurang valid nih, nggak apa-apa. Tapi itu sudah lintas departemen, accounting lah yang menentukan itu.
dari track recordnya, dari jumlah orderannya, dari legalitasnya dan lain-lain. Sehingga itu baru bicara kasar aja udah ada 2 departemen yang berhubungan dengan accounting. Itulah value yang harus kita berikan ke pelanggan, teman-teman. Nah, makanya agak sedikit bertolak belakang kan ya. Tadi di beberapa slide awal kita bicara tentang pengkotak-kotakan fungsional. Tapi ternyata proses bisnis itu bilangnya value kepada pelanggan, bukan cuman penghargaan dari satu kotak departemen. Nah, apalagi sekarang dewasa ini banyak organisasi atau perusahaan yang menghargai karyawan dengan penghargaan kinerja, penghargaan tingkat subunit, atau bahkan penghargaan tingkat korporasi. Nah, itu tuh sebetulnya salah satu langkah untuk mencoba mencapai keseimbangan antara manajemen fungsional dan pelaksanaan proses, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu strategi perusahaan untuk menyeimbangkan nih si fungsional-fungsional itu yang masing-masing berdiri sendiri dengan proses yang sebetulnya membutuhkan cakupan lebih luas, lintas fungsional yang lebih luas, bukan hanya 1 atau 2 departemen. Makanya dikasihlah, ada tingkat korporasi. Jadi achievement terbaik untuk delivery. Akhirnya dapat warehouse, dapat GA untuk delivery unitnya, warehouse untuk penyediaan produksi ininya, produk finish good-nya. Dari departemen produksi, on time untuk memberikan finish good ke warehouse, gitu. Jadi itu adalah salah satu langkah dari corporate untuk menyeimbangkan fungsional dan pelaksanaan proses bisnis yang harus dilakukan. Nah, kemudian apa kelemahan pada organisasi silo? Jadi organisasi silo ini kita bisa bilang organisasi atau perusahaan yang menganut paham tadi, teman-teman, pembagian secara fungsional. Ada fungsional horizontal dan vertikal. Kelemahannya apa? Pertama, tidak efisien. Kedua, tidak akurat. Ketiga, tidak real time. Keempat, menghambat keputusan. Nah, mulai dari slide ini, untuk teman-teman yang sudah kerja, tolong dibatasi dulu pemikirannya. Karena kalau yang sudah kerja, apalagi di perusahaan-perusahaan besar, pasti akan tidak setuju dengan hal ini. Loh, kenapa pembagian departemen dibilang tidak efisien? Kenapa pembagian departemen dibilang tidak akurat, tidak real time, menghambat keputusan? Karena teman-teman yang sudah kerja pasti sudah paham lapangannya seperti apa, jadi kemungkinan akan menolak beberapa pernyataan ini. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu pemikirannya, ditahan dulu. Kita sekarang sedang bicara sebelum ERP itu ada. Makanya di awal-awal slide saya bilang, departemen masih terkotak, masih silo. Ada silo di departemen kita nih, ada di perusahaan kita, ada silo, atau ada pengkotak-kotakan. Jadi bayangkan teman-teman itu di perusahaan masih masing-masing lah. Accounting 3 orang, ya udah fokus accounting. HRGA 3 orang, ya udah fokus di HRGA. Tapi mereka tidak saling berintegrasi datanya satu sama lain. Itulah yang dimaksudkan di 4 statement ini. Tidak efisien, tidak akurat, tidak real time, menghambat keputusan. Kenapa? Silakan bisa dibaca di bawah. Informasi kunci tidak dapat segera dikeluarkan dari berbagai kantong yang berbeda, serta harus diinput kembali ketika sampai di kotak yang berbeda. Biasanya hanya orang yang ditunjuk yang memegang informasi penting. Sulit untuk mengakses dengan cepat. Why? Kenapa bisa seperti itu, bisa begitu? Simple, karena masih kotak-kotak, teman-teman. Masih masing-masing ya, masih sendiri-sendiri, masih fokus dengan kinerja departemennya sendiri. Belum memikirkan proses bisnis secara keutuhan atau secara menyeluruh. Nah, makanya bisa dibilang pengelompokan fungsional seringkali menimbulkan pola pandang yang sempit,
memilih meningkatkan kinerja divisi tapi bukan keseluruhan. Sudut pandang proses bisnis menekankan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan fokus pada proses bisnis seperti pengembangan dan pemrosesan, yang berarti akan lintas fungsi, bukan hanya berfokus pada satu fungsi saja. Nah, struktur organisasi fungsional yang tradisional ini harus berubah menjadi struktur yang berorientasi pada proses untuk memungkinkan kemudian integrasi dan fleksibilitas bagi organisasi. Di mana untuk menciptakan itu sangat perlu menggunakan teknologi informasi, gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti di bawah. Ada manajer accounting yang berfokus untuk meningkatkan kinerja departemennya sendiri, mencegah kesalahan di internal, tapi mengabaikan proses bisnis dengan related departemennya, sehingga akan terjadi gap di situ teman-teman. Setiap departemen itu akan ada celah atau akan ada jomplangnya gitu. Misal, masih adanya input yang berbeda dari manufacturing cost, sehingga masih dihitung manual, dan lain-lain lah. Nah, struktur organisasi lintas fungsi memecah silo fungsional tradisional dalam organisasi, di mana itu akan membuka aliran informasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Bahkan beberapa organisasi sudah mulai berfokus pada pelanggan atau customer centris, memusatkan proses bisnis untuk peningkatan hubungan dengan pelanggan. Makanya langkah evolusinya adalah paling kiri silo fungsional, organisasi yang masih berkotak-kotak sendiri, kemudian maju ke mindset proses bisnis, di mana mulai memikirkan gimana nih supaya distribusi kita lebih lancar, gimana nih supaya pengembangan produk kita lebih baik. Maju lagi, ada mindset baru, yaitu gimana supaya customer kita lebih puas. Paham ya teman-teman, di ujung tuh di mindset terakhir itu pola pikirnya sudah sangat luas. Gimana caranya customer kita bisa puas? Speknya akan banyak banget. Pengirimannya cepat, kayak Shopee, bisa bayar di tempat, terus harganya murah, banyak sekali faktornya. Nah, itulah yang harus lebih dipikirkan oleh satu organisasi utuh, bukan lebih ke dalam begitu. Kalau di departemen atau di perusahaan silo itu yang masih pakai departemen masing-masing, mereka lebih fokus ke dalam, gimana supaya menghitung dengan cepat kalau accounting, gimana mendapatkan kandidat bagus kalau HRD, seperti itu. Nah, sudut pandang yang dianut oleh suatu perusahaan akan berpengaruh besar terhadap sistem informasi yang akan diterapkan ke depannya. Begitu. Penjelasan lebih detail terkait silo fungsional membuat tiap-tiap bagian organisasi berfokus pada bagian mereka sendiri, bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab sendiri tanpa kolaborasi dengan departemen lain. Sehingga ujungnya apa? Bisa dilihat sistem informasi yang bertumbuh, mereka lebih mengkhususkan untuk membaguskan internalnya masing-masing teman-teman. Akhirnya sistem informasinya pun akan terbentuknya independen, tidak terintegrasi. Ini sangat sering terjadi di perusahaan menengah, nggak ke atas ya. Ke atas sudah cukup semi ERP, tapi dari bawah ke tengah itu masih cukup banyak menganut yang seperti ini teman-teman. Makanya ada istilah baru lagi, yaitu silo. Lagi-lagi silo ya, silo sistem informasi, di mana HRD fokusnya mengembangkan aplikasi untuk absen lebih cepat, absen lebih detail. Jadi di aplikasi absen lebih bisa menghitung pajak, menghitung overtime, menghitung cuti, itu otomatis. Di accounting, mereka lebih fokus membangun sistem auto invoice. Jadi invoice nanti tinggal scan langsung jadi, langsung ada datanya. Atau sistem pengingat piutang.
Di marketing, oh sales control. Jadi di marketing cuma bisa bikin jadwal kunjungan, bikin target sales, dan lain-lain. Tapi apa? Di balik kehebatan masing-masing departemen, ada satu gap yang besar, yaitu mereka tidak terintegrasi, teman-teman. Mereka tidak terhubung. Mungkin teman-teman yang sudah kerja, bekerjanya di perusahaan kelas menengah, seperti saya, di perusahaan biasa-biasa saja, ini cukup terasa, teman-teman. Tidak ada integrating di situ. Nah, bisa dilihat ya di 3 tabung. Gambarnya tabung ya, teman-teman. Tapi mungkin teman-teman sudah tahu ini adalah gambar icon dari database. Pertama, ketika kita menganut paham silo, suatu perusahaan menganut pemecahan departemen dan tidak terhubung satu sama lain, resikonya apa sih? Bisa dilihat di gambar ini. Akan ada redundansi data, teman-teman. Ada 3 database marketing, database production, dan database pengadaan atau purchasing ya. Di database marketing, isinya itu hasil penjualan, data pelanggan, data produk, data pembayaran. Di database produksi, ada data produk, ada BOM, bill of material, ada waktu pengerjaan, ada sisa material. Di database pengadaan, ada daftar pemasok, riwayat pembelian, data produk, daftar material. Ada apa di situ yang sama? Kita ini ambil contoh ya, teman-teman. Di situ ada satu apa itu namanya kalau di database dulu saya. Ada satu record yang sama, yaitu data produk. Data produk di 3 database itu ada semua loh, teman-teman. Akhirnya apa? Ketika mereka menggunakan data produk, tapi mereka menginputnya masing-masing, apa yang akan terjadi? Bisa terjadi asymmetry information, teman-teman. Atau ya bahasa orangnya, datanya beda. Begitu. Jadi itu sangat berpotensi datanya berbeda. Data produk di database marketing, ada produk namanya sabun colek ABC gitu. Tapi di database produksi tuh nggak ada nama produk itu. Di pengadaan, apalagi nggak ada juga. Kenapa bisa begitu? Karena marketing sudah jalan lebih maju. Mereka bisa membuat planning produk di masa depan. Misalkan mereka sudah survei dari customer, akan ada produk ini nih. Kita masukin dulu deh ke data produk kita. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya produksi bingung ketika ada bikin produk sabun colek ABC. Kayaknya nggak ada deh produk itu deh. Bikinnya gimana ya? Nggak ngerti. Akhirnya ketemu apa? Asymmetry information. Informasi yang tidak simetri atau tidak selaras, tidak sama. Lah di pengadaan apalagi? Baru dapat info nih dari marketing katanya. Ada sabun colek merek baru gitu. Saya harus beli material untuk bangun ini dong. Akhirnya apa? Delay. Karena si marketing mengupdate-nya itu hanya di internal. Tidak langsung disalurkan ke produksi dan purchasing. Gitu. Itulah masalah silo sistem informasi. Data yang sama akan diinput berkali-kali di database yang berbeda. Nah, tadi redundansi data. Kemudian ada juga problem lainnya, yaitu data tidak dapat diperoleh dengan cepat. Di situ ada diagram, misalkan dari sales butuh data terkait stok barang. Jadi bayangin salesnya tuh lagi di customer. Ternyata customernya langsung oke, mau pesen 5.000 unit. 5.000 unit sabun colek. Wah, seneng dong salesnya. Langsung dah ngecek ke gudang.
Pak, ada berapa sisa sabun colek? Wah, ntar dicek dulu ya. Dicek sama orang gudang. Nah, ternyata dari orang gudang tuh bisa jadi ada info lagi tuh. Tapi kayaknya produksi lagi jalan deh. Stok di kita di gudang cuman 300. Butuhnya 500. Wah, coba tanya produksi dulu. Akhirnya dari gudang, kembali lagi infonya ke sales. Apa infonya? Stok 300, tapi produksi ongoing. Oke, karena gudang tidak terhubung juga dengan produksi, akhirnya sales yang mengusahakan hal itu. Sales menghubungi produksi. Teleponlah ke orang produksi. Pak, produksi berapa sekarang sabun colek? Wah, cuma 100. Wah, cuma 100 katanya. Tadi di gudang berapa? 300. Wah, saya butuhnya gope 500. Kurang 100 dong. Wah, iya, ntar saya minta dulu deh ke purchasing beliin material. Jadi feedbacknya apa dari produksi ke sales? Bilang, oke, ada produksi tapi hanya 100. Akhirnya sales baru tuh collect info. Oke, dari gudang ada stok 300. Dari produksi ongoing proses ada 100. Total ada 400. Kita 400 atau 4000 ya tadi. 400 lah teman-teman. Wah, saya butuh 100 lagi nih sabun colek. Kemana? Ke purchasing lagi. Cepet bikinin jadwal untuk beli material dan langsung ke produksi untuk bikin. Akhirnya delay, lama. Satu orang sales harus tanya ke sana ke sini. Itu terjadi kenapa? Karena tidak ada integrate data, teman-teman. Pertama, jalur komunikasi terlalu lama. Kedua, akhirnya akan sulit untuk berkompetisi, sulit untuk fokus kepada customer. Kita boro-boro mikirin customer. Lah kita aja masih pusing di internalnya kan gitu, belum bisa terhubung satu sama lain. Gimana kita mau berhubungan baik ke customer ketika kita tidak bisa berhubungan dengan lancar di internal kita. Itulah silo sistem informasi. Jadi masih terpisah bayangannya database-nya ya. Sekali lagi diingatkan, silo adalah pengkotakan. Sebetulnya bukan pengkotakan juga sih teman-teman, tapi terisolasi begitu. Oke, kita lanjut. Akhirnya evolusi sistem informasi ini dalam suatu organisasi mendorong terlahirnya ERP. Kenapa? Kedorongnya dari apa memang? Pertama, kesulitan berkompetisi. Kedua, fokus organisasi yang bergeser. Ketiga, kebutuhan integrated information. Keempat, peningkatan daya saing. Dan kelima, perkembangan dari IT itu sendiri. Akhirnya mendorong terlahirnya ERP, Enterprise Resource Planning. Apa itu? Belum dijawab. Nanti masih panjang teman-teman. Oke, ini pertemuan pertama kita. Kita brainstorm singkat ya dari awal slide tadi. Back ke atas. Oke, brainstorming kita. Perusahaan dibagi menjadi fungsi. Fungsinya apa? Supaya perusahaan bisa mengontrol atau mengelola unit-unit yang lebih kecil. Satu, mindset pertama kita. Kedua, ternyata ada kelemahan yang timbul dari pembagian fungsi, yaitu silo. Ada silo fungsional di situ. Fungsional ada horizontal, ada vertikal. Horizontal itu adalah yang selevel secara fungsional. Memecah suatu perusahaan menjadi departemen-departemen berdasarkan fungsi yang memang diperlukan di dalam perusahaan tersebut. Ada accounting, HRD, PPSC, dan lain-lain. Secara vertikal, silo itu terbentuk ketika leveling kita berbeda atau bahkan sangat jauh dengan di atas kita. Akan ada pengkotakan informasi di situ. Nah, ini bertolak belakang dengan proses bisnis. Karena proses bisnis
mengharuskan kita untuk memberikan suatu value kepada pelanggan. Apa yang pelanggan butuh, apa yang pelanggan mau, dan kemungkinan besar akan dibeli. Dan tentunya untuk mewujudkan hal itu perlu lintas fungsi, bukan fokus kepada internal departemen. Bisnis atau perusahaan yang menganut silo tradisional, silo zaman dulu, akan tidak efisien, tidak akurat, tidak real time, dan menghambat perusahaan. Sedangkan proses bisnis dewasa kini memfokuskan kepada pengembangan dan pemrosesan pesanan, yang berarti akan lintas fungsional, bukan hanya berfokus pada fungsi masing-masing. Ini evolusi mind map dari silo fungsional harus bertumbuh menjadi mindset proses bisnis, tumbuh lagi menjadi mindset pendekatan customer centris. Ini adalah silo sistem informasi yang membuat perusahaan bertumbuh menjadi masing-masing subunit yang berkembang, tapi tidak saling berintegrasi sistem informasinya. Yang akhirnya ketika ada silo informasi, apa hasil masalahnya? Ada redundansi data, perbedaan data. Kemudian ada lambatnya informasi untuk diperoleh, atau data tidak dapat diperoleh dengan cepat karena tidak ada integrate data. Yes. Pertemuan tahap 1 sudah selesai. Pertemuan pertama ya. Mungkin belum bisa menjawab ya ERP itu apa, karena Bapak ingin nanemin mindsetnya dulu ke teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke pertemuan kedua. Sejarah perkembangan ERP. Ini akan membosankan mungkin teman-teman. Lagi-lagi kita belum masuk ke ERP-nya ya teman-teman. Sebelum kita masuk terkait pembukaan ERP, perlu disampaikan juga sejarahnya. Bagaimana ERP bisa muncul dan tumbuh seperti sekarang. Secara historis, ERP berkembang dari perusahaan manufaktur, teman-teman, yang aktivitasnya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dari raw material menjadi finished good, di mana setiap perkembangannya akan dipengaruhi oleh perkembangan bisnis. Itu luas ya cakupannya, teman-teman, perkembangan bisnis itu. Kebutuhan proses, di mana proses tentunya barangnya akan semakin bagus, prosesnya bisa jadi akan semakin rumit. Kemudian perkembangan teknologi, di mana aspek tersebutlah yang mendorong munculnya berbagai software yang menjadi cikal bakal ERP. Back to past, sejarah perkembangan ERP tahun 1920 dan sampai 1950. Era 1920 adalah era kemunculan perusahaan manufaktur modern. Padahal udah jadul ya, tapi tetap ada perusahaan manufaktur modern. Jadi mungkin tadinya tuh rumahan, jadi pabrik gitu teman-teman. Tadinya di garasi nih, pukul-pukul besi, jadi pabrik lebih besar. Itu yang maksudnya manufaktur modern ya. Dimana saat itu kompetisi tidak seketat sekarang dan jumlah perusahaan masih sangat sedikit. Perusahaan pada masa itu dapat mempunyai posisi tawar yang sangat tinggi di pasaran. Setiap produk pasti akan dibeli oleh segmennya, dikarenakan ya nggak ada pilihan lagi gitu, kurangnya pilihan. Salah satu perusahaan yang menjadi pelopor adalah Ford. Teman-teman kalau tahu produksi mobil, sekarang mobil sport, mobil orang kaya banyaknya pakai Ford. Dimana saat itu dia hanya menjual satu jenis produk, teman-teman, yaitu Ford Model T dengan warna hitam, dengan slogan "My customer can have any color as long as it is black". Apa artinya? Customer saya bisa loh punya warna apapun selama itu hitam. Paham gak maksudnya teman-teman? Jadi Ford itu sangat percaya diri customernya akan memilih warna hitam. Karena warna hitam itu adalah satu-satunya yang Ford tawarkan pada masa itu ya. Jadi Ford cuma punya satu jenis mobil dan warnanya cuma hitam. Jadi ya udah,
ternyata saat itu laku-laku aja begitu. Nah, pada saat itu yang menjadi fokus perusahaan adalah bagaimana mengelola stok yang besar dengan efisien. Karena mereka otomatis akan membuat stok terus. Karena selalu keluar, ada aja yang beli. Karena kurang pilihan. Nah, lanjut ke 1960. Awal komputer berkembang dan ada sistem reorder point. Dan awal dari MRP, Material Requirement Planning. Sistem pemesanan ulang yang terkomputerisasi, termasuk kuantiti pemesanan yang ekonomis dan titik pemesanan ulang. Ini pemesanan ini bukan dari sisi sales ya teman-teman, tapi dari sisi produksi. Kapan saya harus beli material? Gitu. Inventory Control System. Tuh, itu yang dari IBM, bisa dibaca di paragraf ke bawah. IBM memiliki software production and inventory control system yang dapat mengcover perencanaan serta penjadwalan. Cuman dua itu aja tuh, perencanaan dan penjadwalan untuk produk. Jadi kapan saatnya saya harus beli lagi stok, beli lagi material. Karena saking seringnya keluar tuh. Wah, beli lagi kapan nih? Terus si sistem itu yang bisa atur reorder point. Nah, kemudian di 1970 sudah lebih mengarah ke MRP tahap 1, Material Requirement Planning. Pada era ini mulai muncul pesaing bisnis yang menawarkan produk yang lebih tersegmentasi. Seperti GM waktu itu, General Motor yang menawarkan segmen dari produknya. Ada Chevy atau Chevrolet untuk kelas menengah, dan Cadillac untuk level yang lebih berkelas. Dengan slogan mereka yaitu Car for Every Purpose. Jadi, Every Purpose and Purpose. Mobil untuk setiap niat dan tujuannya. Jadi mereka meluaskan pasar, teman-teman. Kalau si Ford hanya menjual satu produk untuk everyone, dia mulai mengenalkan segmen. Wah, kalau pakai Cadillac, kita orang lebih berkelas. Begitu. Ya, mirip sama zaman sekarang ya, teman-teman. Pakai Avanza sama pakai Fortuner akan beda di nilainya. Orang punya Fortuner, orang kaya. Orang pakai Avanza, orang standar. Itu udah ada dari zaman dulu. Nah, sehingga saingannya Ford mulai berpikir untuk lebih mengoptimalkan material, teman-teman. Dia tidak bisa lagi nyimpen stok dengan lama. Karena bertambahnya variasi produk, akan ada potensi material tidak akan keluar dari gudang. Kalau kebanyakan nyetok. Kalau tadi yang di awal di 1960, kita mundur lagi. 1960 itu sudah fokus ke gudang, tapi cuman konsep maju. Kapan ya harus order lagi? Kapan ya harus order lagi? Nah, kalau ini udah lebih ke controllingnya, teman-teman. Jadi kalau tadi di awal tuh baru fokus ada aplikasi di gudang gitu ya, ada sistem komputerisasi di gudang. Sekarang lebih detail lagi, optimalkan material. Karena variasi lebih banyak, kalau laku, kalau enggak gitu kan. Jadi ada pikiran itu. Potensi materialnya akan menjadi dead stock, tidak keluar dari gudang atau lama mungkin keluarnya. Sehingga diperlukan perhitungan penyediaan material yang lebih akurat. Nah, ini masih di 1970, MRP. Nah, tadi kan bicaranya lebih akurat ya. Akuratnya memang seperti apa? MRP pada masa itu bisa memberikan 3 hal. Apa yang saya butuhkan? 2, membandingkan dengan apa yang saya miliki. 3, menghitung apa yang perlu saya dapatkan dan kapan. Detail sekali kan teman-teman. Apa yang saya butuhkan, terus ketika keluar, saya butuh material ABC, dibandingin dengan stok yang ada. Material A sisa sekian, material B sisa sekian, C sekian. Terus butuh D, ya udah D beli lagi banyak karena belum ada di gudang gitu kan. Terus menghitung apa yang perlu saya dapatkan dan kapan. Nah, MRP ini perlu diinput juga teman-teman. Jadi nanti dari orang perusahaan tuh input produksinya mau barang apa, misalkan mobil Ford Cobra gitu ya. Untuk membuat satu mobil Ford
Cobra butuh materialnya apa aja sih? Nah, itu di listing sama mereka, dimasukin ke program itu, di input, das perintah. Nah, setelah materialnya butuh apa aja, dikasih waktu untuk pembuatannya, waktu kedatangan materialnya, estimate-nya. Nanti si MRP itulah yang menghitung kapan kita harus beli produk ini, beli material baru, atau kapan nge-hold, atau bahkan kapan membatalkan material karena kelebihan. Makanya di bawah ada pengertiannya, MRP sendiri adalah suatu perintah untuk melakukan produksi, pemesanan atau pembatalan material, atau bahkan pemindahan waktu pesanan. Sehingga perusahaan dapat lebih akurat dalam menentukan stok dan waktu produksi. Gitu. Maju lagi sedikit ke 1980. Manufacturing Resource Planning. Singkatannya masih sama ya, MRP. Tapi kalau yang atas itu Material Requirement Planning, perencanaan kebutuhan material. Sekarang Manufacturing Resource Planning, perencanaan sumber daya perusahaan, di mana strategi manufaktur menekankan kepada pertama, kontrol proses yang ketat, world class manufacturing, fokus mengurangi biaya overhead, penjadwalan closed loop, perbaikan laporan produksi, tenggat waktu penjadwalan dan pengadaan, pelaporan biaya detail. Banyak ya. Nah, akhirnya dari 1970 saingan mulai bertumbuh pula bisnis yang harus dijaga. Sekali lagi, bisnis harus dijaga. Jaganya gimana ya ini? Kontrol prosesnya ketatin. Mulai pindahkan ke mindset kedua tadi teman-teman, proses bisnis. Padahal kalau diingat tadi di awal 1960 itu, si Ford tuh nggak mikirin customer loh. Mereka cuma punya produk dijual. Bodoh amat customernya mau pakai atau tidak. Yang penting kita jual mobil hitam. Titik. Nah, akhirnya di 1980 ini mulai kepikiran suatu proses bisnis. Sepertinya harus lebih ketat dalam kendalinya. Sepertinya penjadwalannya harus lebih akurat deh. Sepertinya timing penjadwalan harus lebih presisi. Sepertinya biaya harus lebih sesuai. Nah, akhirnya mulailah tumbuh, mulai era how to integrate dengan konsisten dan efektif. Nah, masuklah di 1990 teman-teman. Awal Enterprise Resource Planning, ERP. Istilah ERP pertama kali diciptakan di awal 1990 oleh Gartner Group. Menurut mereka, ini masih awal kan teman-teman ya, masih pemikiran mereka si grup itu. Menurut mereka, ERP adalah memasukkan kriteria untuk mengevaluasi sejauh mana software benar-benar terintegrasi baik antara silo fungsional. Kebayang ya? Memasukkan kriteria untuk mengevaluasi sejauh mana software dapat terintegrate. Akhirnya di 1990 itu orang mulai berpikir how to integrate. Bukan cuma fokus pada satu hal saja. Pada era itu, salah satu raksasa komputer IBM berjaya pada saat itu ya, belum dapat memenuhi kriteria karena tidak adanya interface otomatis antara operasional dan transaksi dengan operasional dan transaksi belum ada sambungannya teman-teman, belum bisa kelihatan. Mungkin dari back end-nya sudah integrate, tapi di depannya tuh belum bisa terlihat. Usernya bingung harus apa. Operasionalnya tuh produksi, warehousing, dan transaksinya tuh di accounting-nya. Akhirnya dengan kata lain, implikasi akuntansi dan pergerakan masuk keluar, produksi dan material menjadi persediaan akhir pun tidak langsung real time, tidak langsung masuk ke buku besar accounting. Tapi ini adalah cikal bakal dari ERP yang kita kenal. Dan kebetulan pada tahun 1990, PC mulai lahir, personal computer, CPU. Nah itu baru mulai lahir, teman-teman. Lebih dikembangkan kembali Intel apa dulu ya. Mulai itu di 2000-an ada Intel Celeron dan lain-lain. Akhirnya di era ini mulai beralih dari perangkat mainframe. Sebelum-sebelumnya itu bayangin satu ruangan isinya komputer, server, mainframe, tapi memorinya kecil.
dan interface-nya nggak enak. Nah, akhirnya mulai beralih ke PC, lebih efisien, lebih compact, dan bisa digunakan melalui berbagai vendor, teman-teman. Jadi dari satu PC bisa pakai program Microsoft, bisa pakai program dari penyedia lain, developer lain, gitu. Makanya di komputer teman-teman yang sekarang sudah pada punya nih, bisa ada Microsoft Office, bisa ada antivirus dari Avira, bisa ada game dari developer lain. Jadi si PC itu bisa menggunakan berbagai perangkat dari vendor. Ini adalah awal munculnya ERP. Nah, di 2000-an mulai berkembang lagi. Tapi berkembangnya selain ke teknologi ya, tentunya di teman-teman mungkin yang lahir tahun 1990-an tuh mulai berasa genjelongnya teknologi pada masa itu dan masa sekarang. Saya salah satunya yang lahir di tahun-tahun awal itu. Dari 90 sampai saat ini sudah 3 era teknologi berbeda. Pertama ada HP monoponik, HP poliponik, terus HP Java dulu Nokia ya. Itu dia HP Java, terus masuklah awal Android, Ginger dan lain-lain. Sekarang sudah Android keberapa ya? Udah jauh. Apple pun sudah sangat jauh. Nah, di tahun 2000-an itu, selain bertumbuhnya perkembangan teknologi informasi, vendor-vendor ini mulai sadar, teman-teman. Akhirnya vendor-vendor dari ERP yang kecil-kecil tuh tidak mampu bertahan. Akhirnya dewasa ini hanya 2 pemain besarnya, yaitu ada Oracle dan SAP. Nah, teman-teman yang sudah pakai SAP ini sudah bisa dibilang mantap ya di perusahaannya. Dan teman-teman juga perlu tahu ERP itu modulnya banyak. Jadi ketika teman-teman sudah pakai SAP di perusahaan, belum tentu itu sudah full modul. Bisa jadi integrate-nya tuh baru hanya accounting, produksi, sama purchase planning. Tapi marketing belum. Nanti kalau nambah modul ya nambah uang juga. Dan SAP ini cukup mahal, teman-teman. Bisa miliaran. Nah, kemudian berlanjut ke postmodern enterprise resource planning. Pada era 2000-an, dunia komputasi diwarnai lagi, teman-teman. Ingat mungkin dulu 2013 ya kalau saya nggak salah ya. 2010 gitu. Google mulai naik, mulai naik daun. Mulai muncul ada Google Drive. Tadinya kita sangat ragu kan dengan Google Drive. Kalau kita naruh file di luar, nggak tahu di mana itu servernya. Tapi ternyata itu sangat berfungsi bagi kita. Karena kita tidak perlu maintain server, kita tidak perlu maintain arsitektur jaringannya, kita hanya tinggal menyimpan sesuatu di sana. Jadi udah ada yang ngurusin tuh orang di luar sana di cloud. Gitu. Akhirnya di era-era dewasa ini mulai muncullah cloud computing, komputasi awan. Tapi nggak enak ya bahasa Indonesia-nya, komputasi awan. Yang memungkinkan untuk diakses di mana saja, tidak terbatas oleh tempat, tapi terbatasnya oleh sinyal. Karena untuk akses cloud tentu perlu sinyal yang cukup stabil. Nah, di mana hal itu pun mulai menjadi opsi untuk perkembangan ERP. Begitu teman-teman. Jadi dari 1960 hingga 2000 ke sekarang. Selesai teman-teman. Cukup singkat, padat, walaupun mungkin kurang jelas ya karena online kita. Intinya untuk ERP ini saya belum mau untuk lebih masuk ya ke ERP-nya. Bapak pengen ngenalin dulu paham-paham fondasinya, mindset fondasi, supaya teman-teman bisa jawab sendiri tuh ERP apa sih. Nah, itu yang Bapak. Jadi sabar, kita belajar dulu tentang perusahaannya, tentang sejarahnya, nanti baru ada pemahaman umumnya, barulah teman-teman akan bisa menjawab sendiri pertanyaannya. Apa itu ERP? Gitu ya. Jadi jangan harus dikasih tahu, tapi kita harus mencoba berpikir sendiri.
jangan takut untuk berpendapat. Oke, pertemuan pertama dan kedua kita sudah selesai. Untuk absen silahkan nanti komen ya. Video ini akan Bapak share melalui YouTube. Dan teman-teman semua silahkan komen di video tersebut. Dan komen itu akan menjadi bahan absen Bapak di pertemuan pertama dan kedua ya. Untuk pertemuan ketiga nanti Bapak usahakan offline ya. Jadi sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa selalu semangat dalam menjalani hidup dan pembelajaran. Oke, sampai di sini dulu. Dan tentunya Bapak mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau hal yang menurut teman-teman kurang enak didengar. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua ke depannya. Oke, pertemuan berakhir. See you.